Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini ana hukum fillah Muhammad Hussein ditemani oleh operator kita Mas Bagus akan membersamai rekan dakta semua dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai kajian kita, rekan dakta yang dirahmati Allah, kami informasikan terkait dengan kajian bulanan yang akan dilaksanakan oleh keluarga besar Persatuan Islam Kota Bekasi yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 8 September 2024 waktu jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit di Gang Pedul Jalan Ki Haji Agus Salim atau di samping sekolah SDIT Al-Insan. Insya Allah akan menghadirkan pembicara yaitu Al-Ustadz Dr. Roni Nugraha MAG, salah satu dosen di Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung. Demikian rekan dakta, kami mengundang kepada seluruh ikhwatu iman untuk bisa hadir pada kajian bulanan PD Persatuan Islam Kota Bekasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad depan tanggal 8 September 2024 dan bertempat di Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit di Jalan Ki Haji Agus Salim, Gang Pedul, tepatnya di samping sekolah Al-Insan. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kajian Sirah Nabawiyah kita akan membahas terkait dengan bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Quran dan juga bagaimana tazkiyatun nufus yang sangat penting dalam dakwah ketika awal mula Nabi SAW melaksanakan dakwah Siriyah. Jadi kita masih membahas terkait dengan dakwah Siriyah, dan di dalam dakwah Siriyah ini bagaimanakah karakter para sahabat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini penting sekali kita untuk bisa mengungkap bagaimana generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Mereka adalah generasi yang menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Mereka adalah generasi yang membersamai, hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi yang ketika mereka hidup, ayat-ayat Al-Quran turun kepada mereka. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui sebelum kita membahas pembahasan kita, bahwa salah satu di antara tugas kenabian sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka
kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara tugas dan fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Maka salah satu di antara fungsi kenabian adalah membacakan ayat Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW senantiasa membacakan Al-Quran kepada para sahabat di setiap kesempatan. Dan sahabat pun senantiasa menjaga interaksi mereka dengan Al-Quran. Mereka menjaga diri mereka dengan berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, mendengarkannya dan kemudian menghafalkannya. Jadi mereka menghafalkan mendengarkan Al-Quran dan menghafalkan dalam kehidupan mereka serta mengamalkan dalam keseharian mereka. Makanya mereka bukan hanya sekedar menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka menghiasi diri-diri mereka dengan Al-Quran. Inilah para sahabat, bagaimana interaksi mereka. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran ini kan luar biasa. Kita membacanya saja pahalanya sudah sangat besar, apalagi sampai menghafalkan dan mentadaburi, bahkan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surat, bukan satu juz, tapi satu huruf. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca satu huruf, maka ia mendapatkan 10 kebaikan. Sampai Nabi bilang, wala aqulu alif lam mim harfun. Sampai ditegesin sama Nabi SAW, dan aku tidak katakan satu huruf itu alif lam mim itu satu huruf. Kan dalam beberapa ayat Al-Quran ada disebut dengan harful muqatta'ah, itu huruf-huruf yang terputus, alif lam mim, alif lam ra, nun, yasin, dan lain sebagainya. Itu kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Baru baca alif lam mim saja sebanding dengan 30 kebaikan. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah balasan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Membacanya saja pahalanya sudah sangat besar. Membacanya saja. Maka para jamaah dirahmati Allah, tidak heran betapa besarnya perhatian Nabi dan para sahabat kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini di zaman Nabi SAW dan para sahabat itu menjadi salah satu sarana untuk mengokohkan akidah dan ruhiyah para sahabat. Maka kita kaum muslimin tentu sangat penting dan sangat perlu untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara baik. Minimal kita baca Al-Quran setiap hari, minimal. Kalau bisa, menghafalkannya. Maka oleh karena itu para rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimanakah seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama adalah membaca tadi. Ini hal yang paling mendasar itu. Jadi kalau kita punya Al-Quran cuma dipajang di lemari, buat apa fungsinya? Karena Al-Quran itu bisa tersingkap maknanya itu justru ketika kita baca, dan kita bisa merasakan kenikmatannya itu ketika dibaca. Kalau cuma hanya sekedar pajangan di rumah, tentu tidak akan bermanfaat apa-apa. Maka yang pertama adalah membacanya. Yang kedua, menghafalkannya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, memang menghafal Quran ini tidak wajib. Tapi sebagai seorang muslim, Al-Quran ini kita harus yakini sebagai kitab suci yang paling mudah untuk dipelajari, termasuk dihafalkan. Tidak ada orang atau penganut agama yang lain yang bisa hafal di luar runtut kitab suci mereka dari awal sampai akhir, kecuali Al-Quran yang bisa dihafalkan. Dan para penghafal Quran itu bukan 1-2 orang,
ribuan bahkan mungkin jutaan orang menghafal Quran. Menghafal Quran. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa penting sekali kita menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena di dalam sholat kan kita juga selain membaca surat Al-Fatihah, kita juga membaca surat atau ayat di dalam Al-Quran. Maka hafalkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita. Meskipun tidak semuanya kita hafalkan, minimal ada ayat-ayat atau surat-surat yang kita hafalkan untuk kita baca di waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, hanya Al-Quran yang bisa dihafalkan. Nggak ada kitab-kitab suci yang lain yang dihafalkan oleh banyak orang kecuali Al-Quran. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, 30 juz, 114 surat, itu bisa dihafalkan dan terbukti. Bahkan sekarang banyak sekali lembaga-lembaga atau pesantren-pesantren tahfiz menghafal Quran dan lain sebagainya. Bahkan rekan dakta yang dirahmati Allah, ada salah satu negara di Afrika namanya Mauritania, adalah satu negara yang banyak menghasilkan para penghafal Quran. Padahal kita tahu bagaimana penduduk Mauritania itu adalah negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah menengah ke bawah, hidup dalam kesederhanaan, tapi mereka adalah para penghafal Quran yang sangat ulum. Yang ketiga, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menghayatinya. Jadi membacanya, menghafalkan, dan menghayati maknanya. Makanya penting seorang muslim itu memiliki Al-Quran yang juga ada terjemahnya, para jamaah dirahmati, agar kita mengetahui makna daripada ayat Al-Quran yang kita baca. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi juga kita menghayatinya. Nah, penghayatan kita terhadap Al-Quran tidak akan pernah kita bisa menghayatinya kecuali ketika kita tahu dan mengetahui maknanya. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang muslim untuk memiliki Al-Quran yang juga ada terjemahnya. Karena tidak semua kita mengerti tentang bahasa Arab. Maka lihatlah terjemahnya untuk bisa menghayati Al-Quran tersebut. Yang keempat, rekan dakta yang dirahmati Allah, interaksi kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Baik mempelajari cara membacanya, cara menghafalnya. Karena penting sekali juga kita membaca sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul hurufnya, agar kemudian bacaan kita benar. Bukan cuma enak tapi juga benar. Maka pelajarilah Al-Quran. Yang kelima, rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah mentadaburinya. Maka selain kita punya kitab terjemah, paling tidak kita juga memiliki sifat kitab-kitab tafsir, yang sekarang sudah banyak sekali kitab tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik tafsir yang lama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau tafsir-tafsir yang kontemporer seperti tafsirnya Syekh As-Sa'di, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, atau juga tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia seperti tafsir Buya Hamka dan lain sebagainya. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, yang ke-6, rekan dakta yang dirahmati Allah, interaksi kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya dan merealisasikan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi diamalkan dalam kehidupan kita. Makanya pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah terkait dengan bagaimanakah akhlak Rasulullah. Kata Aisyah, "Khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah pribadi yang mengamalkan seluruh Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupannya. Karena Rasulullah mengamalkan Al-Quran dalam seluruh kehidupannya itu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, rekan dakta yang dirahmati Allah, interaksi kita terhadap Al-Quran itu mendakwahkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Apakah para sahabat membaca Al-Quran? Pasti.
Apakah para sahabat menghafal Al-Quran? Iya. Makanya Utsman bin Affan sendiri pernah menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Menghatamkan. Luar biasa. Jadi sehari bisa sampai 10 juz. Nah tentu kebanyakan mereka karena membaca dari hafalannya. Demikian pula para sahabat adalah orang yang sangat giat dalam mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Maka inilah diantara interaksi para sahabat dan juga kita semua terhadap Al-Quran. Dan demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimanakah kita agar bisa menjadikan Al-Quran itu betapa sangat nikmat dalam kehidupan kita? Maka dengan cara kita mentadaburi Al-Quran tersebut. Mentadaburi. Salah seorang di antara sahabat yang sering kali menangis ketika membaca Al-Quran itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tuh sangat sekali mudah tersentuh ketika membaca Al-Quran itu. Makanya ketika Rasulullah sedang sakit, lalu kemudian Rasulullah perintahkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampaikan kepada ayahmu Abu Bakar agar ia mengimami manusia. Aisyah cerita, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang hatinya sangat lembut. Kalau dia baca Quran, dia sering kali menangis. Khawatir bisa mengganggu ketika dia jadi imam. Kata Nabi, tidak, biarkan. Nah ini menunjukkan betapa lembutnya hati seorang Abu Bakar As-Siddiq yang ketika mendengarkan Al-Quran mudah sekali tersentuh dan menangis. Nah, oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali kita mentadabbur Al-Quran agar kita bisa mengerti dan paham terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maka seseorang yang bisa mentadabbur Al-Quran itu diantaranya adalah, pertama, mereka paham bahasa Arab. Kalaupun tidak paham bahasa Arab, minimal memiliki Al-Quran terjemah. Atau kemudian juga memiliki tafsir para ulama, sehingga dia bisa mengetahui apa maksud daripada ayat-ayat yang dibacanya. Itu salah satu bentuk tadabburnya. Dan Al-Quran ini rekan dakta yang dirahmati Allah adalah merupakan ayat yang di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran dalam kehidupan kita. Dalam surat Qaf ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut terdapat pelajaran bagi yang memiliki hati atau menyiapkan pendengarannya sedangkan ia menyaksikan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran gitu, bagi orang-orang yang mendengarkannya dengan baik, menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Nah itu rekan dakta yang dirahmati Allah, pelajaran penting dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran ini memberikan banyak sekali pelajaran dalam kehidupan kita. Dan ciri ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, terutama di masa-masa awal Islam, di masa-masa dakwah Syria ini, ayat-ayat yang turun kepada Nabi saat itu adalah ayat-ayat yang pendek. Jadi pertama adalah ayatnya itu pendek-pendek, dengan penggalan kata yang indah, menawan, sentuhan lembut sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dan ayat-ayat Al-Quran yang pertama-tama turun kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat itu berisikan yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi ayat-ayat yang turun di masa-masa awal Islam, di periode dakwah Syria itu, yang pertama adalah ayat-ayat tersebut berisi tentang masalah keimanan. Jadi menguatkan keimanan. Yang kedua, ciri-ciri menjelaskan terkait dengan ciri-ciri surga dan neraka. Sehingga kemudian seolah-olah orang yang membacanya itu melihat langsung. Jadi surga dan neraka digambarkan begitu sangat detailnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian besar orang-orang Arab jahiliyah tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Makanya kalau kita baca di dalam Juz Amma atau Juz 29 itu seringkali diulang-ulang terkait dengan bagaimana ciri-ciri surga dan neraka serta penduduknya. Karena kebanyakan orang-orang Arab jahiliyah dan orang-orang kafir pada saat itu mereka tidak
meyakini adanya hari akhirat, apalagi surga dan neraka. Yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa-masa awal Islam, di masa-masa dakwah Syria itu, ayatnya itu adalah berisi tentang sanjungan dan sanjungan untuk mensucikan jiwa. Jadi membersihkan diri dengan beramal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ayat-ayatnya menjelaskan tentang celaan mengotorinya dengan dunia, mengotori jiwa itu dengan dunia. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang pertama-tama turun berkaitan tentang keimanan, menjelaskan tentang ciri-ciri surga dan neraka. Ayat-ayatnya menjelaskan tentang sanjungan untuk mensucikan jiwa dan celaan untuk mengotori jiwa. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya itu, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi SAW, innama nazzala awala ma nazzala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nar. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, yang pertama-tama kali turun darinya itu adalah surat Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek itu, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu di juz 30 adalah surat-surat yang disebut dengan surat-surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi surat Makkiyah itu bukan turun di Mekah, tapi surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi batasannya itu antara hijrah atau sebelum hijrah. Nah, ketika sebelum hijrah disebutnya dengan surat Makkiyah. Nah, surat itu disebut dengan surat-surat mufassal di masa-masa itu. Yang kata Nabi, fiha dzikrul jannah wan nar, yang di dalamnya itu disebutkan tentang surga dan neraka. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau terkait surat-surat yang turun atau ayat-ayat yang turun di masa-masa awal Islam adalah surat-surat yang pendek-pendek dan banyak mengisahkan tentang keimanan, terutama adalah terkait dengan surga dan neraka. Terkait dengan surga dan neraka. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Musa mendapatkan Taurat itu langsung, keseluruhan isi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Tapi Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad itu bertahap, tidak seluruhnya. Meskipun rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah kan menjelaskan turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar diungkap itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah, keseluruhan 30 juz. Tapi dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu tidak turun sekaligus, tapi bertahap. Bertahap turunnya itu selama hampir sekitar 23 tahun. Karena Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah, 23 tahun. Jadi Al-Quran turun secara bertahap. Termasuk ada ayat-ayat Al-Quran yang turun terkait dengan pertanyaan. Makanya ada istilah asbabun nuzul. Turunnya ayat tersebut ada sebabnya. Meskipun tidak semua ayat Al-Quran turun ada asbabun nuzulnya atau sebabnya tersebut. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tapi bertahap? Para ulama menjelaskan hikmahnya itu. Pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Jadi ketika Nabi mendapatkan ujian, mendapatkan berbagai macam celaan dan lain sebagainya, tiba-tiba kemudian turun ayat Al-Quran menghibur Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendapatkan
pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab, tiba-tiba turun ayat Al-Quran untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan baik yang ditanyakan oleh orang kafir maupun ditanyakan oleh orang-orang beriman. Inilah yang kemudian meneguhkan hati Nabi SAW. Salah satu hikmahnya itu. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran itu turun bertahap. Ini menjadi tantangan dan mukjizat itu. Sehingga kemudian kalau ada orang yang menuduh Nabi Muhammad bisa Nabi Muhammad lah yang menciptakan Al-Quran, maka ditantang orang-orang tersebut, coba buatkan yang semisal dengan Al-Quran ini. Satu surat saja, buatkan yang semisal. Nah, tidak ada yang mampu untuk membuat ayat atau surat di dalam menyaingi Al-Quran. Menyaingi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Al-Quran turun secara bertahap, ternyata juga adalah untuk memudahkan hafalan. Jadi kalau kemudian sekaligus turun, mungkin akan mengalami kesulitan para sahabat untuk menghafal. Tapi setiap kali turun dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, karena setiap kali ayat turun itu Nabi membacakan kepada para sahabat. Sehingga ketika dibacakannya itu tidak terlalu banyak, itu akan memudahkan para sahabat untuk menghafalnya. Yang selanjutnya juga bukan hanya memudahkan hafalan, tapi juga memudahkan pemahaman. Semakin mudah memahami ayat Al-Quran yang disampaikan tersebut. Nah, yang keempat, rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa Al-Quran turun secara bertahap? Jadi terkadang ada beberapa peristiwa dan penetapan hukum yang tidak sekaligus, sehingga Al-Quran benar-benar relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum pada saat itu. Contohnya misalkan terkait dengan khomer, terkait dengan khomer. Khomer itu ketika diharamkan memiliki beberapa tahapan. Dari mulai awal mereka bertanya, yas'alunaka anil khamri, mereka bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan khomer. Maka dijelaskan pada saat itu khomer itu ada manfaatnya, tapi madaratnya juga lebih besar. Tapi pada saat itu belum diharamkan. Bahkan ada kejadian seorang sahabat sholat dalam kondisi minum khamr sehingga mabuk itu. Maka turunlah ayat terkait dengan larangan sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk gitu. Jadi pada saat itu belum diharamkan khamr. Kenapa? Karena memang khamr pada saat itu menjadi minuman yang biasa dikonsumsi oleh banyak manusia pada saat itu. Sehingga pengharamannya itu melalui tahapan yang lumayan agak panjang. Nah, Al-Quran turun secara bertahap salah satunya untuk itu. Untuk memberikan tahapan dalam penetapan hukum. Sampai kemudian turun ayat yang mengharamkan khamr itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, setelah turunnya ayat ini baru kemudian khamr secara keseluruhan diharamkan. Jadi innamal khamru, sesungguhnya khamr itu, berjudi, maisir itu. Jadi baik itu berjudi, baik itu khamr atau mengundi nasib, itu semua adalah bagian daripada perbuatan najis, dan itu adalah termasuk perbuatan syaitan yang harus ditinggalkan. Maka setelah turun ayat ini, para sahabat pun kemudian menumpahkan khamr itu, membuang khamr-khamr, karena hampir setiap rumah-rumah kaum muslimin pada saat itu menyimpan khamr karena pada saat itu belum diharamkan. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran itu turun kepada para sahabat itu, kepada Nabi dan para sahabat itu bertahap, tidak sekaligus. Ternyata ada pentahapan dalam penetapan hukum. Demikian pula agar kemudian relevan dengan setiap peristiwa yang pada saat itu ayat Al-Quran diturunkan. Seperti misalkan ketika Allah menurunkan surat Al-Anfal ketika terjadi perang Badar, menggambarkan tentang bagaimana kondisi perang Badar. Nah, ayat itu turun berkaitan dengan perang Badar. Nah, sehingga Al-Quran benar-benar relevan terhadap sebuah peristiwa. Dan juga bagaimana Al-Quran menetapkan hukum secara bertahap gitu. Jadi ada beberapa hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu secara bertahap. Nah, Al-Quran ini rekan dakta yang dirahmati Allah tidak diragukan lagi
bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia, itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana hikmah Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Ternyata sangat bermanfaat, mengungkap tentang berbagai macam peristiwa dan tahapan dalam sebuah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, beberapa ayat yang turun di awal-awal dakwah Islam, contohnya adalah surat At-Takwir. Kita akan coba menelaah surat At-Takwir ini, bagaimana Al-Quran ini diturunkan di masa-masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ternyata di dalam ayat ini banyak diungkap terkait dengan bagaimana terjadinya hari kiamat. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kiamat atau hari akhirat. Sehingga kemudian kalau kita lihat di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-1 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhtarat." Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi dalam surat Al-Insyiqaq ini dalam surat At-Takwir ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu terungkap tentang bagaimana peristiwa terjadinya hari kiamat. Surat At-Takwir dengan dua surat yang lain yang hampir sama itu ada surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Itu kan ketiga surat ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi terjadinya kiamat. Makanya Nabi pernah sebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi, "Man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin memandang hari kiamat seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Wa idza samaa'un fatarat, yaitu surat Al-Infitar. Wa idza samaa'un syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq.
Jadi ketiga surat ini menggambarkan tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Sampai kata Nabi, kalau ada yang ingin melihat hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bacalah ketiga surat ini. Nah, surat At-Takwir yang tadi kita baca, rekan-rekan yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan ayat demi ayat. Nah, inilah karakter surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di masa-masa awal dakwah Islam itu. Kebanyakan diawali dengan kalimat-kalimat yang pendek. Jadi ayatnya itu pendek-pendek, tidak panjang-panjang. Seperti surat Al-Baqarah yang panjang itu, karena turunnya di Madinah. Disebut dengan surat Madaniyah setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi ayat dari surat-surat Makkiyah ini pendek-pendek. Seperti di ayat pertama surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Bayangkan matahari digulung seperti tikar pada zaman yang dirahmati. Tentu akan terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui bahwa matahari itu adalah sumber energi di dunia. Sehingga kemudian kalau Allah menggambarkan dalam surat At-Takwir itu idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, maka kita mengetahui bagaimana ketika kita menggulung tikar dan sebagainya. Maka hilanglah itu cahaya yang menyebabkan kemudian bumi akan terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Nah, itulah kenapa Nabi menyebutkan dalam hadis tadi, menyebutkan barang siapa yang ingin melihat kiamat seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Karena di dalam surat At-Takwir ayat pertama saja kita sudah mendapatkan bagaimana gambaran kiamat yang sangat dahsyat luar biasa. Sampai salah satu planet terbesar itu, yaitu matahari, digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digulung. Sehingga tentu akan terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Yang kedua, bukan hanya matahari, sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang kedua itu, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang itu yang kita lihat kecil dalam pandangan mata kita, itu kecil karena jaraknya sangat jauh dengan bumi itu. Padahal kalau didekatin betapa besarnya bintang-bintang tersebut itu. Tapi Allah menggambarkan di hari kiamat itu wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat ini itu untuk memberikan penyadaran terhadap orang-orang kafir Quraisy, yang pada saat itu mereka itu nggak ngerti akan terjadinya hari kiamat, nggak percaya adanya hari akhirat itu. Sehingga kemudian Al-Quran menggambarkan dan berkali-kali ayat terkait dengan kiamat itu turun. Termasuk di dalam surat At-Takwir ini. Apabila bintang-bintang berjatuhan, ini luar biasa. Sudah matahari digulung, terjadi kegelapan, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Yang tentu sangat luar biasa besarnya bintang-bintang tersebut. Dan bukan hanya bintang-bintang berjatuhan, sampai ada salah satu di antara makhluk Allah yang juga sangat besar di dunia. Apa itu? Gunung. Di ayat yang ketiga Allah menggambarkan wa idzal jibalu suyirat. Jibal. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung ini kan besar sekali, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Yang ada banyak di permukaan bumi ini gunung-gunung itu. Tapi pada hari kiamat Allah menggambarkan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Bayangkan, kita seringkali di negeri kita ini terjadi bencana erupsi. Contohnya misalnya Gunung Merapi. Itu Gunung Merapi tidak hancur, hanya erupsi saja mengeluarkan lava pijar atau kemudian mengeluarkan awan panas itu. Tapi apa yang terjadi? Ribuan orang mengungsi. Ribuan orang mengungsi. Yaitu mereka-mereka yang tinggal di dekat dengan pegunungan. Ketika baru awan panas saja yang keluar, itu mereka sudah mengungsi, tidak kuat, pasir-pasirnya bertebaran. Ini Al-Quran menggambarkan gunung itu suyirat. Suyirat itu hancur. Jadi hancur itu tidak bersisa. Jadi kalau yang sekarang kita alami ini sebenarnya tidak hancur gunung itu, hanya erupsi saja mengeluarkan lahar panas itu dari perutnya itu, tidak sampai hancur. Nah, yang pernah hancur itu adalah yang pernah terjadi ketika Gunung Krakatau itu meletus, hingga kemudian terjadi tsunami yang sangat besar ratusan tahun yang lalu. Jadi Gunung Krakatau itu hancur.
hingga kemudian terjadi tsunami yang sangat besar itu, yang salah satu gunung yang berada di Selat Sunda. Nah, sekarang itu disebut anak Gunung Krakatau. Jadi kalau dalam Al-Quran ini rekan yang dirahmati Allah, surat At-Takwir ayat yang ketiga ini, jadi matahari digulung, lalu kemudian bintang-bintang berjatuhan. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Betapa luar biasa. Padahal kita tahu bagaimana fungsi gunung itu fungsi gunung itu seperti pasak tuh di dalam bumi itu. Sehingga bumi ini bisa stabil karena ada pasak-pasaknya itu. Salah satunya adalah gunung-gunung yang Allah ciptakan. Makanya tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, termasuk gunung. Dan tidaklah gunung itu terjadi erupsi atau kemudian meletus kecuali atas perintah dari Rabb-nya. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, di ayat yang keempat di dalam surat At-Takwir ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan wa idzal isyaru utilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Sampai Allah menggambarkan kalau terjadi hari kiamat, unta-unta bunting yang orang-orang kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu, mereka kalau untanya bunting, mereka tunggu itu. Jadi ketika unta-unta itu sedang hamil, mereka tungguin sampai proses kelahirannya itu. Nah, ini tiba-tiba kemudian ditinggalkan. Karena bagi mereka itu unta-unta yang bunting itu berharga sekali, luar biasa. Karena mereka akan mendapatkan keuntungan dengan lahirnya anak-anak unta tersebut itu. Karena rata-rata kebanyakan di antara mereka, sebagian besarnya adalah para peternak. Dan mereka itu sangat senang ketika unta-unta mereka itu bunting lalu kemudian melahirkan anak. Tapi digambarkan di dalam Al-Quran wa idzal isyaru utilat. Dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, tidak dipedulikan, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dikumpulkan di sini, husyirat di sini adalah dimatikan. Sebagian lagi para ulama mufassirin menyebutkan dikumpulkan untuk diadili, dijatuhi balasan atas kezaliman yang mereka lakukan atas sebagian yang lain. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi yang mengungkap tentang bagaimana semua makhluk akan dikumpulkan termasuk binatang yang nanti akan mereka dihisab. Yang apabila ada binatang yang menerkam binatang lain, maka nanti pada hari kiamat binatang yang diterkam itu akan balik menerkam. Akan balik menerkam binatang yang diterkam tersebut pada yaumul hisab, di hari hisab. Makanya Allah menggambarkan wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan ketika setelah terjadinya hari kiamat. Nah, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Bayangkan dunia ini antara daratan dengan lautan lebih banyak lautannya. Lebih banyak lautannya. Jadi daratan dengan lautan itu lebih banyak lautannya. Apa yang terjadi hari kiamat itu? Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan hingga kemudian dijadikan nyala api yang sangat besar, hingga kemudian lautan itu pun menjadi kering, airnya surut, lenyap, tidak tersisa. Itulah gambaran tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan kita tahu lautan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan di permukaan bumi ini. Namun pada hari itu lautan menjadi sangat panas hingga kemudian terjadi kekeringan. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah menggambarkan di dalam surat At-Takwir ini wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nah, para ulama mufassirin menyebutkan bahwa maksud dipertemukan itu adalah yang pertama, ruh-ruh itu dipertemukan dengan jasadnya itu. Dikembalikan lagi dengan jasadnya. Jadi setelah manusia mati itu kan kemudian dibangkitkan, lalu kemudian jasadnya itu menyatu kembali dengan ruh-ruhnya. Atau sebagian para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud itu apabila ruh-ruh dipertemukan, artinya ruh-ruh orang soleh akan bertemu dengan ruh-ruhnya orang soleh. Ruhnya orang
kafir akan bertemu dengan ruhnya orang kafir nanti pada hari kiamat. Makanya di dalam surat As-Saffat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihsyarul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang lalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi nanti orang-orang kafir dikumpulkan itu. Dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama menyembah berhala, sama-sama kafir. Bahkan sesembahan mereka itu dikumpulkan juga itu sama mereka itu. Patung-patung yang dahulunya mereka sembah dikumpulkan. Nah, itulah makanya kenapa para ulama ketika menafsirkan ayat yang ketujuh di dalam surat At-Takwir ini, wa idza nufus zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, maksudnya adalah ruh-ruh orang soleh dipertemukan dengan orang soleh, ruh-ruh orang kafir dipertemukan dengan orang-orang kafir, sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Kemudian di ayat yang ke-8, rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah mengungkap tentang wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa Allah menyebutkan bayi-bayi perempuan yang dikubur? Karena salah satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu mereka terkadang suka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Jadi anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Banyak sekali anak perempuan yang kemudian dikubur hidup-hidup oleh orang-orang Arab jahiliyah. Meskipun tidak semua orang-orang Arab jahiliyah membunuh tersebut. Dan termasuk ada kisah yang tidak benar terkait dengan Umar bin Khattab pernah membunuh atau mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Gitu. Karena anak perempuan Umar hidup sampai dewasa, bahkan menikah dengan Nabi. Siapa itu? Hafsah binti Umar. Kalau Umar mengubur anak perempuannya, tentu nggak ada Hafsah. Buktinya Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab sampai dengan dewasa dan menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau kemudian Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Namun memang benar kalau orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu ada sebagian mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup? Dijelaskan oleh banyak para ulama sirah bahwa mereka mengubur anak mereka perempuan itu hidup-hidup karena mereka anggap bahwa anak perempuan itu lemah, bisa jadi aib keluarga, apalagi kalau sampai diperkosa lalu kemudian dibunuh. Bagi mereka itu aib. Mendingan ya udah nggak usah sampai dewasa, dikubur saja hidup-hidup. Nah, itu cara berpikirnya orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Sehingga kemudian Islam datang, bahkan Nabi SAW memiliki anak perempuan karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Nabi merawat, mengasuh, hingga membesarkan anak perempuannya itu dengan penuh kasih sayang untuk memberikan contoh teladan yang selama ini orang-orang Arab jahiliyah menganggap anak perempuan itu sebagai aib. Nah, makanya Allah mengungkap di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 ini, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Jadi anak-anak kecil perempuan yang dibunuh oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang ayat yang ke-10-nya rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam surat At-Takwir ini Allah berfirman, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Nanti pada hari Yaumul Akhir itu tiap orang kan diberikan catatan perbuatannya. Dan kemudian mereka akan mengambil catatan itu apakah dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi baru ngambil catatannya udah ketahuan. Kalau dia ngambil dari sebelah kanan berarti tanda kebaikan. Kalau ngambilnya dari tangan kiri itu tanda keburukan. Jadi seluruh catatan amal kita yang pernah kita lakukan di dunia itu akan diungkap, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-11 Allah berfirman, wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit dilenyapkan. Artinya langit itu nggak ada. Bayangkan tiba-tiba menghilang. Dan yang ke-12 di surat At-Takwir ini Allah berfirman, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Maka pada saat itu luar biasa
orang-orang kafir bersiap-siap dimasukkan ke dalam api yang sangat panas ini. Api yang sangat panas ini. Dan ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, tentunya didekatkan kepada para penghuninya, calon penghuninya, yaitu orang-orang yang beriman. Dan kemudian ayat yang ke-14, Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini surat At-Takwir ini adalah termasuk surat yang turun di masa-masa awal Islam, terutama adalah ketika masa-masa Nabi berdakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan kembali dalam kajian sirah ini tentunya setelah kembali di 107 FM. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi kita dalam kajian malam. Kita lanjutkan materi kita rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi itu diantara beberapa ayat yang turun terkait dengan dakwah sembunyi-sembunyi atau sirriyatud dakwah, di mana salah satunya adalah surat At-Takwir yang tadi kita sudah membaca dan membahas sekilas. Dan itulah diantara karakter ayat-ayat yang turun di masa-masa awal dakwah Islam, yaitu berkaitan tentang keimanan, termasuk keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, beriman kepada Rasulullah, dan termasuk juga di situ menjelaskan terkait dengan hari kiamat, bahkan tanda-tandanya, kejadiannya, dan termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat hari kiamat, serta surga dan neraka. Itulah ciri-ciri di antara surat-surat Makkiyah yang turun pada saat itu, rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran mengungkap tentang bagaimana interaksi para sahabat atau kaum muslimin di masa-masa awal Islam itu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutsla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa buqiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat surat Maryam ayat 58 ini dengan kalimat idza tutsla alaihim ayatul rahman kharu sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka ini salah satu di antara interaksi para sahabat yang mereka mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Mereka begitu merasakan nikmatnya, merasakan kesejukan yang sangat luar biasa ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga merasakan nikmatnya membaca ayat Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran. Oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya membaca, mendengarkan, mentadaburi ayat Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana atau kita mendengar seorang imam atau mungkin imam Masjidil Haram yang terkadang menangis terseduh-seduh ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan adab dan lain sebagainya, karena mereka sangat mengerti dan paham itu bacaan Al-Quran yang mereka baca itu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, para sahabat itu terkadang mereka menyungkurkan diri
ketika membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah salah satu cara untuk mensucikan diri rekan dakta yang dari mati Allah. Berinteraksi kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya adalah salah satu bagian daripada kita mentazkiyah diri. Apa itu yang dimaksud dengan mentazkiyah itu? Mensucikan diri. Orang-orang yang tidak terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mereka yang jauh dari Al-Quran, akan sulit sekali untuk mentazkiyah diri, membersihkan diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Nah, salah satu cara para sahabat membersihkan diri itu adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupannya. Maka kalau kita lihat dalam sisi ini rekan dakta yang dirahmati Allah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, mengajarkan Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran, lalu kemudian muncullah sifat kecintaan para sahabat kepada Al-Quran, yang itu berpengaruh terhadap kejiwaan mereka. Hingga kemudian ada istilah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa mereka. Maka ini juga adalah merupakan misi para Nabi dan Rasul. Salah satu misi para Nabi dan Rasul adalah membacakan ayat dan kemudian mensucikan mereka, membersihkan mereka itu. Membersihkan dari kesyirikan, dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Contohnya dalam surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19 itu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Jadi tazakka itu maksudnya adalah membersihkan diri. Maka tazkiyatun nufus maksudnya adalah membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Dalam surat Al-Jumu'ah yang ayat yang kedua yang tadi kita pernah bahas itu Allah berfirman di dalam ayat ini, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka kalau kita perhatikan ayat ini rekan dakta yang dirahmati Allah, huwallazi ba'asa fil ummiyin, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf itu rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Maka salah satu di antara misi para nabi dan rasul itu membacakan ayat-ayat. Selain membacakan ayat-ayat itu, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan umatnya dari segala kemaksiatan dan kekufuran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi SAW bukan hanya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mensucikan jiwa para sahabat. Jadi tazkiyah itu maksudnya adalah membersihkan. Nafas itu adalah jiwa, jadi membersihkan jiwa. Makanya di antara salah satu sarana untuk membersihkan jiwa itu adalah tilawah Quran, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, lalu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk membersihkan jiwa yang pertama adalah bersihkan jiwa dari perbuatan syirik, karena itu adalah termasuk dosa besar. Jadi Rasulullah SAW itu membersihkan para sahabat jiwanya dari sifat syirik, membersihkan para sahabat jiwanya dari sifat riya, membersihkan para sahabat jiwanya dari kesombongan, kedengkian, kebakhilan, dan tamak. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi terkait larangan sombong, larangan dengki. Ini bagian daripada bagaimana Nabi membersihkan jiwa para sahabat agar tidak terjangkiti sifat-sifat itu.
syirik. Sampai Nabi bilang, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan di antara dosa-dosa besar? Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, al-israku billah wa uququl walidain. Di antara dosa-dosa paling besar itu adalah al-israku billah, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Maka ini salah satu cara Nabi membersihkan jiwa para sahabat agar para sahabat tidak terjangkiti sifat syirik. Maka Nabi menyebutkan bahwa syirik itu ada termasuk dosa besar. Termasuk Nabi SAW membersihkan para sahabat dari sifat-sifat kesombongan. Sifat-sifat kesombongan. Sampai Nabi bilang tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji darah. Sebesar biji darah. Dan Nabi menyebutkan juga apa yang dimaksud dengan sombong. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, Nabi menyebutkan terkait dengan keburukan sifat sombong, bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memiliki sifat sombong itu. Itu bagian daripada cara Nabi membersihkan jiwa para sahabat. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari sifat-sifat keburukan selain syirik, kesombongan. Demikian pula dengki. Ada hadis Nabi yang mewanti-wanti para sahabat. Kata Nabi SAW, iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Kata Nabi, jauhilah sifat dengki. Kenapa? Karena kedengkian itu akan membawa kepada keburukan. Jadi kedengkian itu akan membawa kepada keburukan. Nah, para sahabat itu, mereka kan dulu berinteraksi dengan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, kesombongan, termasuk kedengkian. Maka ketika mereka masuk Islam, Rasulullah SAW ingatkan mereka itu sifat-sifat buruk itu, agar jangan para sahabat ini terjangkiti sifat-sifat buruk itu, baik itu syirik, baik itu sombong, dengki. Yang kata Nabi, dengki itu seperti kayu bakar, seperti api yang melahap kayu bakar. Jadi api itu kalau sudah melahap kayu bakar, yang tersisa hanya debu saja, arangnya saja. Maka begitulah fungsi dengki terhadap amal kebaikan, dia bisa menghilangkan. Makanya Nabi SAW ingatkan itu. Ingatkan, membersihkan jiwa para sahabat agar tidak terjangkiti sifat-sifat keburukan ini. Termasuk Nabi mewanti-wanti kepada para sahabat untuk menjauhi sifat tamak, itu kerakusan. Kata Nabi SAW, seekor serigala dilepaskan di antara domba-domba itu lebih buruk mana? Lebih buruk orang yang rakus. Kejahatannya atau keburukannya itu lebih berbahaya orang yang rakus, yang tamak terhadap dunia, daripada seekor serigala yang lapar dilepaskan di antara domba-domba itu. Kerusakannya yang lebih besar itu adalah manusia yang terjangkiti sifat tamak, sifat kerakusan. Sampai Nabi bilang, kalau manusia itu diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah emas berikutnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Artinya sampai dia dikubur baru sadar. Makanya Nabi SAW menjaga-jaga, mewanti-wanti agar tidak kaum muslim ini memiliki sifat tamak, sifat rakus yang tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang beriman, para orang beriman. Nah, ini salah satu di antara tugas kenabian, yaitu wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Maksudnya adalah membersihkan dari sifat-sifat buruk, baik kesyirikan, riya, ujub, sombong, dengki, bakhil, tamak, dan lain sebagainya. Itu semua sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai sifat-sifat keburukan. Nah, setelah Nabi SAW membersihkan jiwa para sahabat dari sifat-sifat keburukan, maka yang kedua adalah tahakkuk. Nabi mengisi jiwa para sahabat itu dengan apa? Maka bukan hanya dibersihkan tuh jiwanya, tapi diisi dengan ketauhidan. Makanya Nabi selalu menanamkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mengajarkan para sahabat terkait dengan bagaimana sifat ikhlas, mengajarkan para sahabat tentang bagaimana sifat sabar, mengajarkan para sahabat tentang bagaimana sifat syukur.
zuhud, tawakal dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisi jiwa-jiwa para sahabat yang tadi sifat-sifat buruknya udah dibersihkan, udah disucikan, maka diisilah jiwanya itu dengan ketauhidan, dengan sifat keikhlasan. Termasuk di dalam surat Al-Bayyinah Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan diri dalam beragama. Maka ikhlas ini adalah perkara penting dalam setiap amal itu. Sampai Nabi bilang, innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat bergantung dengan niat itu. Maka keikhlasan seseorang itu akan terlihat dari ketika awal mula dia meniatkan untuk apa dia beribadah atau beramal soleh itu. Demikian pula sabar, kehendak yang dirahmati Allah, adalah termasuk di antara sifat-sifat yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabat itu. Nabi pernah menjumpai seorang ibu di kuburan yang sedang menangis. Kata Nabi SAW, si ibu ini nggak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad. Ketika dia sedang menangisi saudaranya yang meninggal, yang wafat, lalu kemudian kata Nabi SAW, bersabarlah engkau. Lalu kemudian orang tersebut ngusir Nabi. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, pergi kamu. Pergilah Nabi. Ternyata ada seorang sahabat bilang, tahukah kamu siapa yang kamu usir itu? Itu Nabi itu, Rasulullah. Kaget dia. Lalu kemudian dia datang ke rumah Rasulullah SAW, dia minta maaf. Lalu kemudian dia bilang, saya bersabar ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di awal mula ketika mendapatkan musibah yang pertama. Jadi di awal ketika mendapatkan musibah itu namanya sabar. Tapi kalau udah lewat waktunya berkali-kali dikasih nasihat tidak sabar, baru kemudian sadar, nah itu berarti sudah tidak lagi sabar. Artinya sabarnya udah kelewat. Maka kata Nabi, sabar itu di masa-masa awal ketika awal mendapatkan musibah. Nah itulah hakikat daripada kesabaran. Demikian pula Rasulullah perintahkan para sahabat untuk bersyukur. Bahkan Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana keutamaan bersyukur itu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan tambah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur nikmat itu, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adab kami sangat pedih. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur. Nah, syukur inilah yang kemudian akan mendatangkan kebaikan berupa lipat ganda nikmat itu. Allah melipat gandakan kenikmatan kepada kita dengan sebab rasa syukur kita. Tapi kalau orang nggak pernah bersyukur, maka akan sempitlah hidupnya. Demikian pula Nabi mengajarkan untuk bersikap juhud, bersikap tawakal kepada para sahabat. Bahkan dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk bertawakal. Bahkan Allah menyebutkan, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, maka cukuplah baginya. Artinya Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan menolongnya dalam setiap keadaan. Bahkan Rasulullah anjurkan kita ketika keluar rumah itu membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dari kekuatan kecuali milik Allah. Jadi Rasulullah itu selalu menanamkan, mengajarkan para sahabat untuk bertauhid, ikhlas, sabar, bersyukur, bersikap jujur, bersikap juhud, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap jujur. Jadi Nabi SAW sampai pesan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nabi pernah nasihatin sahabat, kata Nabi SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke surga. Wa ma yazallu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tidaklah seorang bersikap jujur
dan senantiasa mencari kejujuran, kecuali akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang-orang yang jujur. Dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiq, orang yang jujur. Jadi ini yang kedua, rekan yang dirahmati Allah. Kalau tadi Nabi membersihkan jiwa para sahabat dari syirik, riya, ujub. Nah yang kedua, Nabi mengisi jiwa para sahabat dengan ketauhidan, dengan keikhlasan, kesabaran, sifat jujur dan tawakal. Nah apabila sudah dibersihkan dari sifat-sifat keburukan, diisi dengan sifat-sifat kebaikan, maka takhalluk, akan muncullah takhalluk itu, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau kita sudah membersihkan diri dari segala sifat-sifat keburukan dan mengisi jiwa kita dengan sifat-sifat kebaikan, maka akan muncullah pribadi seorang muslim yang berakhlak, Penting sekali akhlak ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Sampai Nabi sampaikan kepada para sahabat, kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu menyempurnakan akhlak. Karena saking pentingnya akhlak ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Sampai salah satu di antara misi kenabian itu adalah membetulkan akhlak. Dan akhlak ini itu sangat berkaitan dengan keimanan. Bahkan orang itu sempurna keimanannya kalau akhlaknya baik. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman itu sangat bergantung dengan akhlak. Makanya beberapa hadis Nabi selalu mengaitkan antara akhlak dengan akidah, dengan keimanan, antara akhlak dengan ibadah. Itu nggak ada dikotominya, nggak ada pemisahannya. Ketiganya ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik akidah, ibadah, dan akhlak. Orang yang akidahnya lurus harusnya akhlaknya baik gitu. Makanya nggak bisa dikatakan dia akidahnya lurus tapi sayang akhlaknya bejat. Ini pernyataan yang kontradiktif. Justru orang yang akidahnya lurus harusnya akhlaknya baik. Karena Nabi tidak memisahkan antara keimanan dengan akhlak yang baik. Coba perhatikan di antara hadis Nabi itu. Contohnya misalkan Nabi pernah menyebutkan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan akhir itu wilayah akidah, wilayah keimanan, dan disangkut pautkan itu dengan akhlak. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik itu adalah merupakan akhlak. Yang kedua kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini wilayah ketauhidan, wilayah keimanan, akidah itu. Disangkut pautkan dengan akhlak, berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Nah jadi keimanan itu berkaitan erat dengan akhlak, nggak dipisahkan. Demikian pula ibadah. Jangan ada orang bilang, oh ibadahnya benar, ibadahnya lurus, ibadahnya benar banget ya orang, tapi sayang akhlaknya bejat. Harusnya tidak begitu. Berarti ada yang salah dalam ibadah yang dilakukannya. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, inna fulanatan takumul layl wa tasumun nahara wa tasaddaqa wa tu'ji jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya min ahli nar. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat malam, suka saum sunnah dan suka bersedekah. Wa tu'ji jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa yang Nabi ucapkan? Kata Nabi,
la khaira fiha hiya min ahlina. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari apa yang dilakukannya, dan dia termasuk ahli neraka. Bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, ada orang rajin sholat malam, rajin bersedekah, suka saum sunnah, tapi disebutkan bahwa apa yang dilakukannya tidak ada kebaikan sedikit. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan sholat malam, keutamaan bersedekah, keutamaan saum sunnah, tapi ada orang yang mengerjakan itu semua termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena Nabi bisa menyimpulkan ibadahnya rusak itu ketika akhlaknya juga rusak. Karena selain dia suka sholat malam, dia saum sunnah, akan tetapi ada yang dilakukannya, apa itu? Watu jijirona habilisannya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Itu akhlak. Akhlaknya gak baik, berarti ibadahnya gak baik, gak diterima. Makanya penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah bahwa antara akidah, ibadah, dan akhlak memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi mereka yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya harus baik. Karena itu syaratnya, lurusnya akhlak dan baiknya ibadah itu akan terlihat dari akhlak yang baik itu. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka yang menyebutkan bahwa akidahnya lurus, ibadahnya benar, tapi akhlaknya bejat, itu berarti ada sesuatu hal yang rusak. Sebagaimana Nabi sebutkan tadi, seorang wanita yang masuk neraka padahal dia suka sholat malam karena akhlaknya buruk. Makanya penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat keburukan. Nah rekan dakta yang dirahmati Allah, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga diri dari hal-hal buruk. Nah itulah buah daripada tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Makanya para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat terjaga dari berbuat keburukan. Nah salah satu di antara inti tazkiyatun nufus itu adalah hati. Hati para jamaah dirahmati Allah. Karena syirik, kemudian dengki, kemudian sombong, itu adalah termasuk penyakit-penyakit hati itu. Amradul qulub. Itu penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Makanya Nabi sangat perhatian dalam masalah hati ini. Dalam sebuah hadis Nabi pernah sebutkan, kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Kata Nabi, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyya al-qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana interaksi kepada Al-Quran sebagai bagian daripada tazkiyatun nufus, sebagai bagian daripada mensucikan jiwa, sebagai bagian daripada memelihara hati. Nah maka kalau hatinya sudah terjaga, hatinya sudah baik, maka yang keluar dari perilakunya adalah kebaikan. Bahkan para ulama mencontohkan hati itu seperti teko yang kalau kita isi dengan air putih, maka ketika dituang keluarlah air putih. Tapi kalau teko itu isinya adalah air comberan, ketika keluar ya air comberan. Maka orang yang hatinya bersih, yang keluar dari lisannya pun adalah kesantunan. Orang yang hatinya kotor, buruk, maka yang keluar dari lisannya keburukan, yang keluar dari tangannya kezaliman. Maka itulah cerminan daripada hati. Maka kenapa Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan fungsi hati itu, kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutnya bahwa hati itu ibarat raja. Anggota tubuh ini adalah bala tentaranya. Apa yang diperintahkan raja, itulah yang dilakukan oleh bala tentaranya. Jadi kalau hatinya baik, maka yang dilakukan dalam kehidupannya itu adalah kebaikan. Tapi kalau hatinya buruk,
maka yang dilakukannya pun adalah keburukan. Oleh karena itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka penting sekali kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara baik untuk menjaga hati kita, beramal soleh dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan keburukan sebagai bentuk cara mentazkiyah diri. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan kembali dan simpulkan kajian kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM Radio Dakta. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di bagian akhir dari pembahasan kita terkait interaksi para sahabat terhadap Al-Quran, dan kita tadi sudah menjelaskan terkait bagaimana karakter ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa-masa awal dakwah Islam, bahwa dalam Al-Quran ini ada istilah ayat makiyah atau surat madaniyah. Yang disebut dengan surat atau ayat makiyah itu adalah surat-surat yang atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu disebut surat makiyah. Dan ciri-cirinya telah tadi kita bahas, bahwa ciri-ciri surat makiyah itu sebagaimana hadis Nabi, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat yang pendek itu. Jadi surat-surat mufassal seperti di dalam juz 30 dan kemudian berisi tentang masalah keimanan, berisi tentang surga dan neraka, berisi terkait dengan para penghuni surga dan neraka, ciri-cirinya, serta bagaimana terjadinya hari kiamat. Itu salah satu di antara ciri surat-surat makiyah, surat-surat makiyah. Sedangkan surat madaniyah itu adalah surat atau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Meskipun surat atau ayatnya tidak turun di Madinah. Contohnya misalkan surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, itu turunnya di Mekah. Tapi kenapa nggak disebut surat makiyah? Tapi disebut sebagai surat madaniyah karena turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka penamaan makiyah dan madaniyah itu bukan tempat turunnya surat tersebut itu, tapi periodenya. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat atau surat yang turun disebut surat makiyah. Sedangkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat atau suratnya disebut madaniyah. Seperti surat An-Nasr turunnya di Mekah ketika Fatu Mekah. Tapi kemudian masuknya adalah surat madaniyah. Seperti ayat ketiga di dalam surat Al-Maidah, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu kan turun di Mekah, di Arafah. Ketika Nabi sedang haji wada, tapi disebutnya sebagai ayat madaniyah karena turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, itu terkait dengan apa? Karakter ayat atau surat yang turun itu yang disebut dengan surat makiyah. Maka ayat-ayat yang turunnya itu adalah berisi tentang masalah keimanan, berisi tentang surga dan neraka, berisi tentang hari-hari kiamat itu, atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hari kiamat, sebagaimana 3 surat yang sangat terkenal yang isinya hampir bersamaan, yaitu surat At-Takwir, Al-Infitar, dan kemudian Al-Insyiqaq gitu. Yang kata Nabi dalam sebuah hadis, apabila kalian ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala kalian sendiri, maka hendaklah kalian membaca surat At-Takwir, kemudian Al-Infitar, dan kemudian Al-Insyiqaq. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan hari kiamat.
Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana interaksi para sahabat terhadap Al-Quran. Mereka itu belajar Al-Quran kepada Nabi langsung, di mana Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi membacakan langsung, karena pada saat itu belum ada mushaf. Rekan dakta yang dirahmati Allah, belum ada mushaf, belum ada Al-Quran, belum ada kertas. Sehingga Al-Quran yang turun itu dihafalkan oleh mereka, meskipun ada sebagian yang kemudian ditulis, baik di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, yang kemudian dikumpulkan oleh Nabi SAW di rumah istri-istrinya, yang nanti di zaman Khalifah Abu Bakar dijadikan satu, menjadi satu mushaf. Namun para sahabat itu belajar, dibacakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua tadi itu, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Jadi membacakan Nabi. Jadi setiap kali turun ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya itu. Nah, kemudian para sahabat itu mengikuti dan menghafalkannya sehingga kemudian mereka hafal. Jadi mereka hafal ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka interaksi mereka setelah mendengarkan itu, mereka membacanya dan kemudian menghafalnya, menghayatinya, kemudian mempelajarinya terkait dengan hukum yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian mentadaburinya, dan ini penting sekali. Jadi Al-Quran itu akan terasa nikmatnya ketika kita membaca dan kemudian mentadaburinya. Dan Al-Quran itu bukan cuma sebagai hiasan. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai perlombaan saja gitu. Tiap tahun dilombakan ada musabaqah tilawatul Quran, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan. Dan ini yang bencana itu. Bencana Al-Quran itu, bencananya itu adalah ketika Al-Quran hanya dijadikan sebagai perlombaan, tapi kemudian tidak diamalkan dalam kehidupan. Cuma orang senang saja dengan bacaannya saja, tapi tidak senang dengan isinya. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Hanya senang mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi tidak senang mengamalkan dalam kehidupan. Ini berbahaya. Nah, para sahabat itu mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mereka menghafalnya, dan kemudian mereka mentadaburinya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Bukan hanya mengamalkan, bahkan mereka mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran itu mudah sekali menyentuh hati orang-orang kafir itu. Pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dilarang untuk sholat di Masjidil Haram, dilarang untuk berdakwah kepada orang. Akhirnya diboikotin itu, nggak boleh itu. Akhirnya Abu Bakar bikin tempat ibadah itu, semacam musola dekat rumahnya. Lalu setiap kali sholat dia keraskan bacaan Al-Qurannya itu. Akhirnya itu tetangga-tetangganya itu, ibu-ibu dan anak-anak itu berkumpul sambil mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka pada berkumpul hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan betapa Al-Quran itu baru didengarkan saja itu terasa nikmat. Apalagi kemudian diamalkan dan didakwahkan seperti Abu Bakar mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan. Termasuk rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk di antara sahabat yang membacakan ayat Al-Quran kepada orang kafir. Jadi termasuk yang berani. Nah, ini salah satu bagaimana mendakwahkan Al-Quran itu. Jadi bukan hanya membacanya lalu kemudian menghafalkannya, tapi juga mentadaburinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kalau Al-Quran ini sudah dibacakan lalu kemudian sudah ditadaburi lalu kemudian diamalkan, inilah yang kemudian akan membuat proses tazkiyatun nufus, membuat proses hati dan jiwa ini menjadi bersih. Itulah salah satu cara Nabi SAW membersihkan jiwa para sahabat. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Makanya kadang Al-Quran disebut as-shifa, yaitu obat penawar bagi hati yang terdapat penyakit. Bagi hati yang terdapat penyakit, maka Al-Quran terkadang sebagai as-shifa'u lima fis sudur, yaitu obat
terhadap apa yang ada di dalam dada kita, yang ada di jiwa kita. Nah, kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya seperti Taurat, Injil, yang itu diturunkan oleh Allah langsung keseluruhannya. Tapi Al-Quran ini bertahap, turunnya tidak sekaligus. Meskipun Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu sekaligus 30 juz. Tapi ketika dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu turunnya bertahap sampai menjelang Nabi wafat. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itulah ayat yang pertama turun. Dan ayat yang terakhir turun menjelang wafatnya Nabi itu yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yaitu surat atau ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi itu turun ketika Nabi haji wada. Nah, 2 bulan setelah Nabi pergi haji itu, atau 3 bulan setelah Nabi haji itu kan di bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, 3 bulan setelahnya itu Nabi wafat. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi setelah Dzulhijjah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itulah Nabi wafat. Jadi inilah yang diyakini oleh sebagian para ulama, ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Penamaan atau urutan surat itu bukan berdasarkan urutan turunnya. Kalau berdasarkan urutan turunnya ayat atau surat itu, tentu surat Al-Alaq adalah surat yang pertama, gitu. Tapi tidak. Nah, urutan itu dari mana? Ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril yang mengoreksi langsung dan Nabi SAW membacakan Al-Quran itu kepada malaikat Jibril, bahkan ketika Ramadan hampir tiap malam. Sehingga siapa yang menetapkan dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, surat yang ke-114, itu dari Nabi dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini, di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk urutannya dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan dakta, tidak terasa waktu juala yang akan memisahkan kita, dan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana hukum fillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.